Gotoh adalah ekosistem digital terbesar di Indonesia yang menyatukan konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi dalam satu platform terintegrasi melalui layanan mobilitas, pengantaran makanan, belanja online, pembayaran digital, layanan keuangan, hingga solusi teknologi bisnis. Gotoh hadir sebagai mitra dalam setiap aspek kehidupan digital masyarakat Indonesia. Gotoh didirikan dengan visi yang jelas, memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berpartisipasi dan meraih keberhasilan dalam ekonomi digital. Tak peduli siapa Anda, dimanapun Anda, jika ada Gotoh, Gotoh dapat membuka pintu kesempatan yang sama untuk semua. Dengan misi mendorong kemajuan melalui teknologi dan inovasi, Gotoh percaya bahwa filosofi sederhana namun kuat, yaitu Go Together, Go Far. Jika kita melangkah bersama, kita akan mencapai lebih jauh. Gotoh memiliki 3 layanan utama: Gojek sebagai layanan mobilitas, Gotoh Finansial sebagai layanan keuangan berbasis digital, dan Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Kini, Gotoh mulai memasuki ranah internasional, yang dimana Gotoh memiliki shareholders yang terdiri dari 73,9% investor asing dan 26,1% investor nasional. Pertama, kita masuk ke stakeholder Gotoh. Gotoh mendefinisikan sebagai stakeholder sebagai seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan kinerja perusahaan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra pengemudi, pedagang, dan konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. Nilai tambah stakeholders. Yang pertama, untuk pemegang saham, nilai perusahaan dan laporan keuangan transparan. Untuk karyawan, program kepemilikan saham. Untuk mitra konsumen, yaitu inovasi digital dan peluang pendapatan. Untuk pemerintah dan regulator, kepatuhan pada regulasi OJK dan UU Keterbukaan Informasi serta BI. Implementasi dan dampak Gotoh bagi stakeholders. Implementasi strategis, yaitu keterlibatan dan transparansi, informasi kinerja dan strategi disampaikan rutin melalui laman investor, relation dan laporan tahunan. Kolaborasi ekosistem, kemitraan dengan Alibaba, Tencent, Indosat, itu dapat memperkuat bisnis teknologi dan lapangan kerja. Program sosial dan keberlanjutan, literasi keuangan, dukungan UMKM, pengurangan emisi karbon. Dampak bagi pemangku kepentingan, yang pertama itu ada ekonomi. 5 juta merchant dan 3 juta mitra pengemudi terlibat dalam ekosistem Gotoh, dapat memperkuat ekonomi digital. Sosial, program Gotoh Engineering Bootcamp itu dapat meningkatkan kemampuan digital dan diskusi keuangan. Keberlanjutan, perbuatan bisnis seimbang dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekolah identifikasi teori corporate governance dalam perusahaan Gotoh. Gotoh menerapkan berbagai teori perusahaan untuk membangun praktik tata kelola yang kuat dan keberlanjutan. Pertama, ada agensi teori, di mana konsepnya yaitu hubungan antara prinsipal, pemegang saham, dan agen manajemen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Agensi problem. Aplikasi dalam CG Gotoh sendiri yaitu Dewan Komite Audit Independen sebagai pengawas manajemen, transparansi laporan keuangan, laporan guna mengurangi informasi dan asimetri. Lalu ada stakeholder teori. Yaitu teori pemangku kepentingan, yaitu perusahaan bertanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pada pemegang saham. Aplikasinya dalam CG Gotoh sendiri, yaitu program kesejahteraan dan karyawan karya guna meningkatkan engagement. Lalu kemitraan jangka panjang dengan supplier dan kepatuhan regulasi, serta program CSR berkelanjutan untuk dampak sosial dan lingkungan positif. Komite-komite yang ada di perusahaan Gotoh diantaranya yang pertama adalah komite audit, yaitu mengawasi laporan keuangan, kinerja auditor internal dan eksternal, serta pelaksanaan dari manajemen risiko. Kemudian yang kedua adalah komite nominasi dan remunerasi, yaitu merekomendasikan kandidat dan komposisi direksi dan dewan komisaris, serta menilai kinerja dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah komite manajemen risiko, yaitu menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan implementasi kebijakan risiko sesuai dengan perubahan bisnis dan regulasi yang ada. Kemudian keempat adalah komite tata kelola perusahaan, di mana komite ini terintegrasi dalam operasional perusahaan melalui dewan komisaris, direksi, dan komite-komite pendukungnya, dan bukan merupakan komite yang terpisah. Dalam prosesnya, Gotoh menganut beberapa sistem corporate governance yang ada. Beberapa sistem taksonomi corporate governance yang dianut oleh Gotoh, diantaranya yang pertama adalah Gotoh menganut market-based corporate governance system, di mana Gotoh ini merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dimana struktur pendanaan utama berasal dari investor publik dan venture capital, dan bukan dari pinjaman dari perbankan. Kemudian yang kedua adalah Gotoh menganut insider-oriented system dengan transisi menuju outsider system, karena kepemilikan perusahaan ini masih terkonsentrasi pada pendiri dan investor strategis yang masih berpengaruh kuat dalam arah strategis perusahaan. Namun, sudah ada komisaris independen yang melindungi semua pemegang saham dan sebagian saham yang dimiliki oleh outsider investor atau masyarakat dan institusi publik. Yang ketiga adalah bahwa Gotoh menganut sistem civil law, karena Gotoh beroperasi di Indonesia yang mana menganut sistem civil law, dan oleh karena itu Gotoh tunduk pada peraturan tertulis dan kode etik formal yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah Gotoh dikategorikan sebagai hybrid system, di mana menganut sistem liberal market economy yang dalam lingkungan operasionalnya itu juga beroperasi dalam konteks ekonomi Indonesia yang memiliki karakteristik CMA.
Strategi keberlanjutan dan CSR dari GoTo yaitu dengan membentuk fungsi keberlanjutan yang bekerja sama dengan fungsi etika dan kepatuhan untuk memastikan setiap inisiatif sosial dan lingkungan itu dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang ada. Beberapa program CSR dari GoTo diantaranya adalah yang pertama sosial dan kemasyarakatan, yaitu mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah dan menyediakan akses asuransi kesehatan serta KPR terjangkau bagi mitra pengendaranya. Kemudian yang kedua, inklusi dan literasi keuangan melalui kampanye judi pasti rugi dengan pemerintah dan Roma Irama menggunakan AI, serta program Pintar bareng GoPay untuk meningkatkan literasi keuangan mitra. Kemudian yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi dan UMKM, di mana GoTo membangun kompak untuk pengembangan UMKM dan menciptakan engineering bootcamp untuk memberdayakan talenta dan teknologi muda di Indonesia. Kemudian keempat, lingkungan dan keberlanjutan, di mana GoTo berinvestasi di Gogoro dan Elektrum untuk kendaraan listrik roda 2 dengan berkomitmen pada 3 Zeros by 2030 dengan emission zero, zero waste, dan zero inequality. Program CSR GoTo ini merupakan bagian dari integral dari strategi keberlanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together.